misakihi wa yada'una ma amara Allahu bihi ayusala wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Kemudian kita sudah hafal ayat yang sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi kita sebagai hambanya, sebagai manusia, kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berjanji kan. Kemudian Allah nimbali bagi hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berkenaan dengan itu ikhwan billah, alhamdulillahirabbil alamin, ini saya mimpi apa ya Mas Agus? Kemarin sore saya ada tamu ikhwan billah, Masya Allah, ini sebagai ibrah kita ya. Tamunya itu dari jauh, tertatih-tatih, di depan itu nggak masuk-masuk, di rumah itu hanya ngelegereng begitu, Masya Allah. Siapa itu, saya bilang. Terus istri saya, mas itu siapa ya itu ya? Kurang tahu, saya coba ternyata tamu ikhwan billah, kakinya dibuntel-buntel sama perban begitu. Saya suruh masuk, kemudian saya tanya, dengan siapa Bapak? Piyambakan Bapak. Oh, silakan. Ternyata singkat cerita ikhwan billah, astagfirullahaladzim, dia kena gulanya sudah 600. Dia sekarang ini galau, WA sama saya, intinya sudah divonis 7 bulan meninggal dunia. Dia panik, kaki saya mau dipotong Bapak. Potong? Dan siapa yang perintah? Pak dokter Bapak, Masya Allah. Terus ini saya sudah pasien rumah sakit jiwa juga Bapak di Magelang. Astagfirullahaladzim. Lah terus ini gimana? Ya saya silaturahmi sini mau konsultasi. Saya ini galau, dan setiap hari saya ini ada orang-orang yang ngiring-ngiringi saya, tertawa-tawa mengajak saya, pokoknya yang tidak begitu. Itu bagaimana Ustadz? Ya mari kita diskusi bersama-sama. Terus saya kelingan nih kok, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yandununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Semua hamba Allah punya masalah ikhwan billah, siapapun, termasuk saya, termasuk anak saya, termasuk istri saya, termasuk saudara-saudara saya. Allah sudah memberi resep, wasta'inu bisobri wasolah wa inna kabiratun ilang alal khasyiin alladzina yandunu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi selesaikanlah, tolonglah, rampungkanlah permasalahanmu itu dengan sabar. Saya bilang begitu sama tamunya itu. Dan sholat, karena sabar itu disertai Allah, inna Allaha ma'as sabirin. Sholat adalah doa. Nah, kita disuruh ikhtiar. Hak nanti kita mati mau tidak, wong tidak yang tidak sakit aja bisa mati, saya bilang begitu. Bayi mati ya luwes, orang tua tidak mati-mati ya luwes, pas ceramah begini mati ya luwes, habis sholat isya mati ya luwes.
Pokoknya mati itu pasal tersendiri, Mas, saya bilang begitu. Tapi tidak boleh kita divonis mati terus kita jadi galau begitu, tidak perlu, saya bilang. Ini banyak kejadian yang saya rekam, orang divonis begini tapi akhirnya Allah berkehendak lain. Coba kita kaitkan dengan surat Yasin itu, innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Kalau Allah sudah kun fayakun ya sudah, tapi kalau Allah berkehendak lain insya Allah ya. Oleh karena itu alhamdulillah, seperti ini saya sampaikan kepada panjenengan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ternyata jikalau kita sedih tidak sendirian, jikalau kita sakit kita tidak sendirian, jikalau kita bahagia juga kita jangan terlena. Lah oleh karena itu alhamdulillah di masjid sini sudah tertulis tinggal 6 hari bisanya kita berdoa dan ikhtiar. Ya Allah, jumpakan saya ya Allah dengan bulan yang penuh spesial, bulan yang penuh mahfirah, bulan yang penuh promo pahala, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh madrasah, bulan yang penuh pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, saya menerikan Ustadz Irfan saja. Ustadz Irfan itu memberi resep PKM. Jadi menjelang Ramadan ini kita harus PKM. Apa itu? Persiapan, perencanaan. Bahasa Inggrisnya planning. Wonten ayatnya Pak, wonten niku sing terkenal niku Al-Asr 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita orang beriman hendaknya masing-masing diri ini memperhatikan atau merencanakan atau introspeksi apa-apa yang akan kita kerjakan, yang akan datang. Bisa hari esok kalau di dunia, bisa sampai di akhirat. Nah, Ramadan ini juga demikian. Ini bulan yang penuh mahfirah, harus direncanakan sejak sekarang. Kalau tidak direncanakan nanti tidak optimal. Seperti orang ujian itu, kalau tidak sinau tidak bisa menjawab soalnya. Tapi kalau insya Allah sudah sinau, minimal Allah menuntun kita. Wong sudah ikhtiar, Allah itu menghargai ikhtiarnya, prosesnya. Bayangkan ikhwan billah, pemain sepak bola mainnya kan hanya 90 menit kalau di lapangan ikhwan billah. 45 kali 2 istirahatan begitu. Tapi untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional, apakah cukup 90 menit latihannya? Tidak. Sebelumnya harus skillnya, psikomotornya, terampilnya, caranya menendang bola, caranya mengolah bola, caranya mengoper dan lain sebagainya, kan butuh bertahun-tahun itu. Seperti Ronaldo dan lain sebagainya, itu pemain bola. Kalau pemain
bulu tangkis yo tidak bisa langsung bahasa Jawa ini apa ujuk-ujuk ngono ndak bisa tiba-tiba langsung pinter ngono ndak bisa, mesti grotak-geratil dulu dan lain sebagainya. Ramadan juga demikian, ikhwan billah. Jangan sudah datang Ramadannya kita baru ini batal, ini tidak, melbuning banyu kalau buang kentut batal total. Uno, yang perlu disiapkan adalah iman kita, bukan itunya. Yo sinau tentang aturan-aturannya, tetapi fisik ini disiapkan betul-betul. Nah, di kantor sudah ribut ini, Pak Dirman, ini besok kita harus minum sirup marjan. Ya Allah, ulang posone wae urung dilakoni wis dipikir kongguan marjan dan boleh, tapi anu Mas, kita ini persiapan gitu ya Pak. Iya, persiapan dulu yang fit. Iman kita toto. Kalau kita punya kesalahan sama manusia, minta maaf. Ini yang minta maaf sebelum Ramadan, ini tidak nanti pas awal ya boleh, awal nanti minta maaf boleh, tapi sebelum ini loh, hati ini ditata betul-betul. Maka PKM tadi persiapan, planning. Kalau perlu warming up dulu, pemanasan dulu. Monggo ikhwan billah, yang pertama ada apa? Persiapan. Jadi iman kita toto karena ditimbali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadinya kan ya ayyuhannas, kita ini suruh menyembah karena Allah sudah memfasilitis kita bermacam-macam kenikmatan. Lah, kita grade-nya insya Allah naik menjadi orang beriman, maka Allah itu memanggil kita saking sayangnya 12 bulan, 1 tahun kan, 1 bulan insya Allah kita mengerjakan ibadah Ramadan, dan itu rukun Islam, ikhwan billah. Kan rukun Islam, Abah Kuat dulu kalau pas mulang guru agama kan Abah Kuat itu pertama syahadat, puasa, sholat, zakat, terus naik haji jika mampu. Lah ini kalau Masya Allah Ramadan kok tidak mengerjakan puasa, ya kan ini karena rukun ya, Islamnya ya tidak sah. Itu seperti sholat itu kan, kalau Ustadz Agus ngimami rukun sholat ada Al-Fatihahnya, kok tidak membaca Al-Fatihah kan tidak sah. Nah, oleh karena itu ancamannya itu kalau siapa besok nanti sudah datang 1 Ramadan, tangganya nasionalnya berapa, bawa lampi swab, itu nekat tidak puasa, ancamannya adalah ketika pun Rasul disobek mulutnya. Besok banyak itu, kita lihat aja, banyak orang-orang yang ada kakinya tapi kepalanya nggak kelihatan, banyak besok itu, kita lihat aja bonek-bonek itu. Nah, kita berdoa semoga ikhwan billah semakin umur kita ini jatahnya berkurang, secara angka ditambahi. Nah, semakin ilmu padi lah, semakin tunduk karena kita ini diremut oleh Allah, kita ini hambanya, kita bukan siapa. Oke, yang pertama kita persiapkan iman kita, ditoto iman kita. Yang kedua, persiapannya apa ikhwan billah? Persiapannya adalah fisik, psikis dan fisik. Karena apa? Durasi kompetisinya besok itu ikhwan billah kan 30 hari, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Wah, ini perlu perencanaan. Kalau di sini nanti ada iktikaf, ada tadarus, ada buka bersama,
ada menjelang futur. Wah, luar biasa, itu yang dimaksud tuh itu. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang spesial. Kalau kita konotasikan nasi goreng biasa dengan nasi goreng spesial, berbeda Mas Adi. Martabak biasa sama martabak spesial itu beda. Kula nggih hobi sok mriku. Spesial Mas. Sapi nopo ayam? Sapi Mas. Oh iya, regane beda, rasane beda. Ramadan juga demikian, Mbak. Ini bulan istimewa nanti. Spesial, ojo nggo turu tok. Turu boleh, tapi yo ada keseimbangan lah. Neraca begitu. Ada keseimbangan, ada balance. Jangan untuk tidur memang berpahala, soalnya orang ngrasani, orang opo-opo. Tapi yang dimaksud Allah bukan begitu. Tetap biasa, aktivitas fisik kita tetap bekerja biasa. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, Allah itu membuat kita ini jadi kuat kok. Sudah hal biasa, puasa tidak puasa itu biasa. Jadi yang kedua adalah persiapan jasmani dan psikis. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah di komunitas yang seperti ini. Kalau tidak seperti ini, telinga kita tidak sering mendengar, hati kita tidak pernah mendapat santapan atau siraman, tidak cair kan? Nah, akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Lah maka ikhwan billah, di bulan yang spesial ini orang sering menyebut syahrul Quran, syahrul infak, syahrul sedekah, syahrul apalagi ya, madrasah, syahrul sobar. Betul-betul kita implementasikan, kita wujudkan, tidak hanya berjanji saja tadi loh. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yata'una ma amarallahi bi ayusalla wa yusiduna fil ard ulaika humul khasirun. Jadi Allah itu ngendika menawi kula lan panjenengan sampun janji ikrar ning sering mengingkari janji, tunggu tanggal mainnya. Itu kategori khosirun, rugi, tuno. Pedagang kok rugi, ya sudah bangkrut. Ya yang diharapkan muflihun, untung. Caranya bagaimana? Ya kita harus menunaikan janji kita ini. Nah, kita persiapan iman, jasmani dan psikis. Yang ketiga persiapannya apa? Persiapannya adalah karena kita ini kan makhluk sosial, zon politikon kata Aristoteles. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa sendirian, harus memperhatikan empati, simpati kepada orang lain. Lah, di sini bulan yang penuh barokah, penuh Ramadan ini harus tolong menolong. Lihat kanan kiri kita, iso buka pora, iso sahur pora. Sederhana ikhwan billah. Coba panjenengan bunteli telur itu setengah kilonan atau sekilonan itu, kelihatannya sepele, paling harganya berapa sih telur itu. Tapi nanti kalau bisa seperti itu, Masya Allah, alih mendoakan itu, ya Allah, pada mung telur. Mugi-mugi Bapak, mugi-mugi Ibu, mugi-mugi. Seperti kita yang sering ketemu orang-orang di pinggir itu, kalau kita nyah-nyah begitu, alih mendoakan, Masya Allah, dawane ora umum, padahal mau berapa duit itu, tidak cukup sejuta aja berapa lah. Tapi mendoakannya, pada doa itu, apalagi doanya orang yang terdolimi, apalagi doanya di bulan Ramadan, wah, ya Allah. Oleh karena itu,
Ya beri makan siapapun yang berpuasa. Kalau bisa, kalau kita ini sultan begitu, kalau terus Indonesia ini buka kabeh disuplai gitu, ngeri itu, luar biasa itu. Kita jadi imut gitu ya Mas Adi. Nah itu memang betul, Ramadan itu juga sosial, makanya nanti kan ditutup dengan zakat fitrah. Kita menuju kemenangan. Terakhir kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2, 3 boleh Pak? Boleh. Saya menerukan Ustaz Irfan loh ya. Boleh 3, boleh 2, boleh, monggo. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Luar biasa. Kita kelingan bien-bien zaman kecil di surau. Kalau di sini sih dingin Mas Adi, saya di Semarang tuh dulu kalau puasa saru, senangannya di musola kendi itu ditempel-tempel di tenggorokannya itu dulu zaman kecil. Tapi terus kalau ada makanan itu di kaya nika tikus mbok kucing nika dikumpul-kumpulke ning bak mandi atau lemari, disimpen-simpen dulu. Zaman kecil kali kan ya. Setelah terdengar adzan maghrib, yang maunya dimakan semua enggak termakan, sakit perutnya karena salah caranya buko. Nah besok ya begitu Iwan bilang, kalau buko ya jangan langsung diantem 1 gelas kolak, 1 gelas apalagi jangan, ya cukup dibatalkan dulu sholat gitu. Begitu Iwan bilang, masalah muamalah ini ya sangat penting juga. Mari kita harus empati, simpatik pada siapapun. Di bulan Ramadan yang penuh barokah itu, insya Allah ya makanan jibar-jibur di mana-mana. Kita bersyukur kepada Allah, hidup di seperti ini aman. Coba kalau kita hidup di daerah yang gersang, tidak ada makanan, coba kita bayangkan hidup di daerah perang, perbatasan dan lain sebagainya, Ukraina di sana dan lain sebagainya, itu tidak tenang. Maka di sini kita syukuri. Seperti lagunya Cosplus itu kan, Indonesia ini surga itu, bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat dan kayu aja tancapnya dari butin dan lain sebagainya. Ini bersyukur kepada Allah. Yang Ibrahim ayat 7 itu kan, kalau kita bersyukur tambahi, kalau kufur kurangi, bahkan disiksa nanti, adzabun adzim, azab yang keras. Nah, oleh karena itu kita jangan jadi orang yang pelit nanti di bulan Ramadan ini. Justru kita rencanakan, kita sisihkan harta kita sisihkan rezeki kita untuk orang-orang yang berhak. Kula nggih niteni kok angger cacili ini kok angger ora moro ning omahku ki berarti aku pelit. Namian do moro kae mesti niteni. Engko di samping nyuwun apuro begitu terus ampuh gitu. Ya itu kalau ditanya iki aku bocah-bocahnya udah teko kayak ya sudah disiapkan aja. Ada yang 5.000-an, 10.000-an, 20 yang sing gede yo kayak 20 aja sing kayak 5.000 engko iso cucu lambene. Si cilik kayak 5.000, 10. Sudah tukar itu uang-uang yang baru-baru itu, senang biasanya anak-anak kecil itu. Itu aja anak kecil Evan Bilala, apalagi anak yang tua-tua seperti ini mendapat ampuh dari siapapun di bulan Ramadan, seperti tadi seperti telur dan lain sebagainya. Wah, bisa buka, bisa sahur, sehingga
tidak galau. Ramadan ini betul-betul memang bulan yang spesial. P sudah kita bahas, sekarang K-nya. K apa? Kesempatan. Kesempatan itu ikhwan billah harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan. Sebab yang namanya usia itu unik, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf tadi tamu kemarin saya di dinas khotib itu turun dari khotib mendapat kabar ini bapak ada guru SMK putrinya lumpuh, aku ini meninggal, putrinya lumpuh, masih muda. Bayangkan itu ikhwan billah, Ramadan tinggal berapa aja kalau Allah belum berkehendak. Jadi kesempatan itu jangan disia-siakan. Kesempatan ini harus diraih, harus diorganisir, harus dikelola kesempatan ini. Kita ini alhamdulillah loh ikhwan billah sehat. Bahwa kalau dihitung onderdil kita ini, masya Allah, berapa miliar ini atau triliun mungkin ini. Maka kesempatan itu ikhwan billah jangan disia-siakan. Jangan untuk tidur tok nanti di bulan Ramadan, kesempatan ini dimaksimalkan. Kalau perlu, kata Ustaz Irfan, sapu bersih semua kolam. Katanya ikannya di kolam mana, diasat saja, tidak cukup dipancing, diasat semua. Hari pertama optimal, hari kedua wah. Kalau nggih sering ceramah ini kok membayangkan puasa itu ibaratnya lari jarak jauh. Alhamdulillah dulu saya pemain 5 pancalumba, ya lari cepat, lari jauh, lompat tinggi, lompat jauh, tolak peluru. Itu putaran pertama ikhwan billah, wah boleh begini. Begitu ada bel, tidak boleh di ban yang paling pojok di lapangannya, itu tidak boleh, harus di daerahnya masing-masing. Dulu saya ya 10 kilo ya, 10 kilo sini Wonosobo ya. Itu putaran pertama itu kalau pelari-pelari seperti itu di daerahnya sendiri. Nanti kalau sudah estafel keberapa begitu baru boleh mendekati yang pojok-pojok itu. Ramadan itu juga saya lihat seperti itu ikhwan billah. Hari-hari pertama, wah terawihnya Mas Adi, wah penuh itu. Soalnya di daerahnya sendiri-sendiri, tidak uyak-uyakan. Wah mengko ronde kedua wis mulai setengah mungkin, syukur-syukur utuh ya. Waktu terakhir ini wis do mikir unjar disat sapi ini patungan prigi. Masya Allah. Boleh Pak, boleh, cuma jangan overdosis kan gitu. Seperti itu pelari itu. Jadi estafet pertama masih banyak, masih kuat begitu. Estafet kedua udah merotoli, estafet ketiga lah ini gongnya finalnya. Siapa yang memang betul-betul membuat perencanaan itulah yang sukses. Bahkan kalau tidak sesuai aturan di lomba itu kena diskualifikasi Mas Adi. Puasa ya kita ngono lho Mas. Makanya ada hadis kan yang terakhir Atos itu, siapapun banyak yang puasa mung entuke ngelih dan lapar dahaga ning ora ana nileni.
Ada yang seperti itu karena kena diskualifikasi. Lah poso ngurumpene sajek, poso isih godop nesu-nesu, poso tesih kadip sumpah palsu. Godop kan godobun dulu kalau kita ngaji, godobun muring-muring. Pak Kiai kita menerangkan begitu. Jangan nesu, jangan sumpah palsu. Kadip itu sumpah palsu. Jangan gosop. Gosop niku napa, Pak? Gosop iki nggone wong liya tapi ora izin awake dhewe njiko ki gosop. Jangan begitu. Engko nilai puasa kita, padahal Iwan Bela kalau diruntut di hadis itu, Masya Allah, puasa ini khusus nilainya, valunya, penghargaannya, bahasa Inggrisnya rewardnya itu tergantung Allah, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu kelihatan, kalau sendirian sholat ya sendirian, tapi kalau berjamaah 27 derajat pahalanya, ada ukurannya. Dan saya membaca itu kalau Islam itu murah sekali. Niat baik satu, yang dikerjakan kali 10. Tapi kalau niat jahat belum dikerjakan, tidak jadi diregani sama Allah. Itu murah sekali, bahkan kali 700, bahkan kali sekian. Tapi khusus puasa, Allah tuh sudah ngendika piyambak khusus untukku pahalanya, jadi tak terhingga. Maka spesial, khusus Ramadan ini spesial pahalanya itu. Kalau orang ngitungnya pahala loh ya. Lalu kita kan yang penting nanti mendapat ampunan dari Allah karena ini bulan spesial. Maka Mas Adi, CS nanti kita 10 terakhir, kalau Rasul itu menjelang wafatnya itu 20 terakhir. Kalau kita ya 10 terakhir begitu, iktikaf, itu harus sering membaca yang sering dituntunkan di itu. Yang Allahumma inna afun, gitu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka jannata wa atubu minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'ani. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Maca itu terus di 10 terakhir ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'ani. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Yang sering kita baca setelah tarawih itu loh, atau pas doa itu. Karena apa? Ya ribet yang lain kan nggak ada. Kalau kita ribet yang paling istimewa kan ampunan. Kalau sudah diampuni oleh Allah, ya sudah ces sekali. Insya Allah kita disayang oleh Allah. Maka monggo kesempatan ini kita persiapan, kita raih yang semaksimal mungkin. Ingat ya, 10 terakhir itu biasanya godaane gede. Burung tuku pakaian, toplese seh kosong, rumahnya meh ana tamu ngecat. Yang perlu ngecatnya saiki wae, ora sesuk-sesuk saiki. Yang perlu bang goyange gawene yo wis mulai dirancang begitu dan lain sebagainya. Jadi jangan terbalik pas final sibuk, padahal yang dihargai itu finalnya itu. Kalau lomba itu loh, saya membaca kalau saya sering dulu lari itu, yang dihargai final yang terakhir itu banyak yang didiskualifikasi karena tidak sesuai aturan. Maka kan betul kan, innal insana la yadagho, orang yang melampaui batas tidak sesuai aturan sia-sia lago. Pertandingan juga begitu, ada aturannya. Lah, Ramadan ini juga ada aturannya. 30 hari ikhwan bela kita harus betul-betul fit secara jasmani dan iman.
Caranya bagaimana? Ya warming up. Sekarang ini sudah ditata, sudah latihan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk muamalah ya kita sudah mulai merencanakan. Tidak usah ditumpuk-tumpuk harta ini, toh itu hanya titipan. Insya Allah kalau itu disalurkan ikhwan billah yang saya baca di referensi-referensi saya, ternyata orang yang sering sedekah itu seperti sumur yang diambil airnya. Semakin airnya diambil, semakin sumbernya jernih, semakin banyak airnya yang bersih. Tapi kalau sumur itu tidak pernah ditimbo atau diambil, badek, busuk, berbau, racun. Rezeki ya begitu ikhwan billah. Kalau tidak pernah ditasarufkan ya seperti sumur tadi, kesannya menjanjikan tetapi tidak, itu malah kolesterol. Maka rezeki kita ini ada hak sebagian untuk saudara-saudara kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini yang spesial, maka betul kan, nasi goreng biasa dengan nasi goreng spesial menunya beda, regane beda, rasane beda, martabak juga demikian. K kesempatan, P sudah, K sudah, sekarang yang ketiga PKM, M-nya menang. Nah insya Allah kalau kita sesuai apa yang sudah dirambu-rambukan, di checklist begitu, oh nanti Ramadan harus begini, kemudian kita bisa mewujudkan ya sesuai sunnah Rasul. Kalau buka ya sing manis-manis sih, tidak langsungan tetapi ya sekedar membatalkan dulu, terus berdoa, kemudian sholat rawehnya, tadarusnya, iktikafnya oke, kemudian muamalah kita, zakat fitrah dan lain sebagainya oke, kita insya Allah akan menang. Maka takbirnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Sudah besar ditambah maha, agar maha itu besar. Mahasiswa berarti murid sing wis gede-gede, mahasiswa. Ya sing cilik-cilik ya murid, siswa, tapi harus gede-gede. Maha itu segala-galanya. Lah Allah itu maha, maka nanti pas kemenangan itu kalimat yang dirindukan oleh Allah adalah takbir. Malam itu cuma maaf ya, termasuk saya juga introspeksi ini. Biasanya yang takbir malah tip atau anak-anak kecil. Padahal ya semua walaupun batin atau diucapkan itu takbir itu. Ini dialihkan ke anak-anak kecil atau tip. Jadi yang pahala ya tipnya itu. Nah kalau kita sudah menang, insya Allah yang sering kita utarakan hidayah, hak, dalya, nanti ujung-ujungnya hak, dalya menjadi hadiah. Siapapun yang juara, siapapun yang menang mendapat hadiah. Maka hadiah itu apa? Perlu perjuangan, perlu kompetisi, perlu persaingan. Tidak bisa diraih dengan bermalas-malasan, dengan tidur-tiduran saja, tetapi berus hidayah itu aktif, tidak boleh pasif. Seperti ini pun juga demikian. Yang namanya hidayah itu tidak bisa wah aku meh tekun yen wis tuwa, ndak bisa. Harus dari dulu kita indil-indil ngaji di surau,
nyimak, darus dan lain sebagainya, tadarus. Sudah tua ya insya Allah tinggal meneruskan. Hidayah terus hadiah. Ramadan juga demikian. Kalau kita sudah bisa melawan hawa nafsu, melawan tantangan dan lain sebagainya, akan menuju kemenangan dan kita mendapat hidayah dan hadiah. Berupa apa? Ya tergantung Allah. Wong ukurannya dari Allah, bukan dihitung secara ibadah biasa. Karena ini istimewa. Nah, oleh karena itu ikhwan billah, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita mendapat rezeki, siraman rohani, santapan rohani. Mohon maaf apabila saya menyampaikan kurang pas. Kalau diberi judulnya apa ya Mas? Ya persiapan Ramadan ngono wae. Mas Agus sok nodong judulnya opo persiapan Ramadan. Nah, demikian, kalau itu benar dari Allah, kalau ada yang salah dari saya, mohon maaf. Yang seterusnya kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbika wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.